Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang line up atau susunan pemain timnas Indonesia saat akan melawan Australia pada tanggal 20 Maret mendatang. Kita tahu ya bahwa Patrick Clifford sudah memanggil sebanyak 27 pemain plus 3 pemain naturalisasi, yaitu ada Emil Audero, kemudian Joy Palupesi, dan juga Dean James. Berarti sudah ada sekitar 30 pemain ya yang resmi dipanggil oleh Patrick Clifford. Dari informasi terbaru ada salah satu pemain yang dicoret, yaitu Egy Maulana Fikri ya, yang nampaknya mengalami cedera sehingga tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Australia dan juga Bahrain mendatang. Sangat disayangkan ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan mencoba menyusun potensial line up. Kira-kira siapa saja yang kemungkinan akan dimainkan oleh Patrick Clifford saat akan menghadapi Australia nanti. Seperti biasa, sebelum ke pembahasannya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Oke, di sini saya akan memakai formasi 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1 atau 4-3-3. Nah, kenapa saya memakai formasi ini? Sudah pasti ini karena seringkali formasi ini dipakai oleh seorang Patrick Clifford saat menjadi seorang pelatih. Nah, langsung saja kita mulai dari posisi penjaga gawang. Di sini saya akan menempatkan seorang Martin Paes ya di posisi penjaga gawang. Alasannya apa, Bang? Oke, alasannya cukup jelas ya. Di sini bahwa Martin Paes ini sudah menjadi peran utama ya di laga-laga sebelumnya bersama timnas Indonesia dan juga bermain reguler ya di klubnya FC Dallas. Jadi minimal sudah ada chemistry yang baik dengan pemain-pemain belakang timnas Indonesia dan memiliki jam terbang atau bermain yang cukup dibandingkan dengan Emil Audero yang baru saja bergabung ke timnas Indonesia. Untuk Emil Audero sendiri ya, kali ini bisa jadi cadangan terlebih dahulu, kemudian bersama Hernando dan juga Nadeo Argawinata. Selanjutnya di posisi defender atau back. Nah, dua back tengah saya memilih Jay Ises sebelah kiri dan juga Max Hilhurst di sebelah kanan. Lalu untuk di fullback kiri ada Kelvin Verdonk, di fullback kanan saya memilih Kevin Dix. Oke, dua back tengah saya memilih Jay Ises dan Max Hilhurst. Sudah pasti alasannya yaitu jelas ya. Bang Jay merupakan seorang kapten yang sudah tidak bisa diragukan lagi kemampuannya ya. Sudah bermain reguler di Serie A bersama Venezia dan tentu saja jiwa leadernya itulah yang sangat dibutuhkan untuk timnas Indonesia. Serta sosok Mesirkes tentu saja menurut saya sangat cocok untuk menemani seorang Jay Inces karena memang pemain ini sangat kuat ya dan memiliki disiplin yang cukup bagus di lini belakang, apalagi di klubnya FC Twente. Dia dipercaya bermain lagi ya setelah sebelumnya mengalami cedera. Mungkin nanti kalau tidak bisa dimainkan, sosok seorang Rizky Ridho lah yang saya kira juga cocok sekali jika diduetkan dengan Jay Ises. Duet keduanya menurut saya sangat bagus ya. Chemistry yang terbangun juga sangat dapat ya di antara keduanya, terbukti saat permainan di timnas di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tapi untuk starting line up saya memilih Max Hilhurst terlebih dahulu. Mungkin jika ada kondisi-kondisi tertentu maka Rizky Ridho bisa menjadi pilihan. Nah, untuk selanjutnya di posisi fullback kiri ya, saya memilih Kelvin Verdonk karena sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuannya ya.
bertahan di posisi back kiri sangat baik, pemain yang ulet, kemudian disiplin, duel one on one-nya oke, dan walaupun memang postur yang kurang tinggi, tetapi kalau kita lihat di pertandingan sebelumnya beberapa kali berhasil menghalau bola atas ya. Nah, kelebihan inilah yang saya kira sulit untuk digeser oleh pemain lain walaupun ada nama pesaing baru seperti nama Dinjim. Di posisi fullback kanan saya memilih Kevin Dijk, jelas ya, karena memang pengalamannya yang luar biasa di Liga Eropa bersama FC Copenhagen ya, tentu saja menjadi pemain andalan di sana, kemudian bermain cukup bagus, sering mencetak gol juga, berpengalaman bermain di Liga Champions dan Conference League ya, tentu saja. Dari kelebihan itulah saya kira di posisi fullback kanan pantas diisi oleh seorang Kevin Dijk. Oke, kita lanjut di posisi tengah. Di posisi tengah sebenarnya di sini saya ada dua opsi trio gelandang. Opsi yang pertama, memakai dua gelandang bertahan, masing-masing diisi oleh Ivar Jenner dan juga Joy Pelupesi. Sementara satu gelandang serang akan diisi oleh Tom Haye. Itu opsi yang pertama. Kemudian opsi yang kedua adalah dengan memainkan dua gelandang bertahan yang masing-masing diisi oleh duet daripada Tom Haye dan juga Joy Pelupesi. Sementara gelandang serang akan diisi oleh Marcelino Ferdinand. Karena yang akan kita lawan adalah Australia, maka saya memilih untuk opsi yang pertama ya, yaitu dengan memainkan seorang Ivar Jenner dan Joy Pelupesi di gelandang bertahan. Alasannya cukup jelas. Di sini adalah karena memang kita butuh lini tengah yang kuat untuk mengantisipasi permainan daripada Australia yang tentu saja pasti akan bermain menyerang ya dan menguasai lini tengah. Nah, duet seorang Joy Pelupesi dan Ivar Jenner inilah yang saya kira cocok untuk mengisi posisi tersebut, karena memang kedua pemain ini memiliki jiwa petarung di posisi tengah. Sementara itu untuk menjaga keseimbangan dalam menyerang ya, diperlukan sosok seorang gelandang serang ya, yang mampu mendistribusikan bola dengan baik ke lini depan. Nah, posisi inilah yang saya kira cocok diisi oleh siapa lagi kalau bukan The Professor Tom Haye yang memiliki visi permainan yang baik, umpan-umpan yang akurat, dan visi yang sangat jelas ya, dengan diisinya oleh dua gelandang yang kuat dalam bertahan yaitu Ivar dan juga Joy Pelupesi. Di sini Tom Haye lebih bisa fokus untuk proses attacking, sehingga lini serang kita akan lebih banyak mendapatkan suplai bola yang berkualitas, sehingga dapat menciptakan banyak peluang. Kemudian untuk Marcelino mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat ketika nanti di babak kedua ya. Bisa saja Marcelino nanti bisa menggantikan tugas daripada seorang Tom Haye di babak kedua. Oke, kita lanjut di posisi depan. Nah, di posisi depan kita mulai dari sayap kiri. Di sayap kiri saya memilih Dinjim. Di sayap kanan saya memilih Eliano Renders. Dan di ujung tombak saya memilih seorang target man yaitu Ole Romeni. Oke, alasan memilih Dinjim di sayap kiri adalah karena memang seorang Ragnar Uratmangun yang tidak bisa bermain karena akumulasi kartu ya, sehingga kita butuh sosok pemain yang benar-benar bisa menggantikan peran daripada seorang Ragnar Uratmangun. Nah, peran tersebutlah yang saya kira cocok diisi oleh Dinjim, karena memang pemain ini memiliki kecepatan dan kelincahan serta akurasi yang baik untuk mengubrak-abrik lini pertahanan lawan ya, khususnya di posisi kiri. Dinjim ini juga bermain sangat apik di klubnya ya, Go Ahead Angels, yang bermain di sayap kiri juga. Sementara untuk Eliano menurut saya akan sangat cocok apabila ditempatkan di posisi sayap kanan ya,
untuk melakukan attacking atau proses penyerangan daripada dia harus bermain di pertahanan. Dengan ditempatkannya Eliano di sayap kanan akan menambah kreativitas di lini serang ya tentunya. Kemudian yang terakhir adalah Oli Romeni. Nah, yang saya kira semua akan setuju ya jika ujung tombak akan diisi oleh pemain tersebut. Karena memang kelemahan kita selama ini adalah di bagian penyerangan. Kita butuh seorang target man yang bisa banyak menciptakan gol ya tentunya. Nah, sosok seorang Oli Romeni inilah yang saya kira cocok untuk mengisi posisi itu. Karena memang Ole ini merupakan tipikal penyerang yang memiliki penguasaan bola yang baik, penempatan posisi yang bagus, serta memiliki teknik finishing yang mematikan ya. Harapannya adalah dengan hadirnya seorang Oli Romeni ini bisa menjadi jawaban di posisi lini serang timnas Indonesia. Oke teman-teman, mungkin itulah starting line up daripada timnas Indonesia untuk menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret mendatang. Ini hanya kemungkinan saja ya, line up yang menurut versi saya sendiri. Semua nanti tergantung dari pelatih Patrick Kluivert. Mungkin jika teman-teman punya versi line up sendiri, langsung saja tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu dari saya. Bye.